wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC, MA, orang sering nyebutnya MA, tapi sebenarnya saya lebih senang pakai LC saja. MA itu belum selesai ya Pak, dan belum selesai diselesaikan, tapi oleh Radio Al-Pati saya dikasih MA, Master Al-Pati, karena saya adalah pengisi tetap Radio Al-Pati 107,3 FM sudah 3 tahun untuk mengasuh kajian fikih dan tauhid, kajian fikih dan tauhid. Kajian fikihnya hari Senin itu jam 4 sore sampai jam 5, 4.15 sampai 5.15. Begitu juga hari Rabu. Hari Rabu kajiannya tentang tauhid. Saya juga yang mengasuhnya, yang menjadi narasumbernya dari jam 4.15 sampai 5.15. Kajian kita hari ini tentang apa? Ini waktunya singkat kan begitu. Ya. Saya akan berbicara tentang fikih sholat anak-anak di masjid. Ini sering jadi persoalan. Fikih sholat anak-anak di masjid. Nah, sebelum kita berbicara tentang anak-anaknya, ada baiknya kita bicara dulu apa fungsi masjid itu. Banyak di antara kita ini yang jadi pengurus masjid bertahun-tahun, awak jadi BKM. Tapi kadang-kadang kalau ditanya orang, apa sih fungsi masjid? Apa sih tugas BKM itu? Gak tahu lah, penting nama ketua pampang situ. Ketua, aku sekretaris, aku benar dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, apa sih tugasnya? Nah itu kadang-kadang gak dapat. Nah, ini saya bukan mau merusak BKM, tidak ya. Saya cuma hanya ingin mencerita apa sih fungsi masjid. Nah, kalau kita lihat di surah At-Taubah itu di ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan, innama ya'mur, memakmurkan, umur itu dapat disejahterakan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas salata wa ataz zakat, orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, tak ada yang ditakutinya kecuali adalah Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka digolongkan sebagai orang yang dapat petunjuk. Nah, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini menunjukkan bahwa masjid itu adalah tempat ibadah. Kenapa masjid dikatakan tempat ibadah? Karena diawali adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakat, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa masjid adalah tempat ibadah. Nah, kalau masjid tempat ibadah, maka yang diajarkan kepada kita di masjid itu terkait dengan ibadah. Mulailah dari salat berjamaah, salat tahiyatul masjid, iktikaf dan sebagainya. Nah, lalu muncullah, kita masukkan sedikit. Kalaulah anak-anak ke masjid, kira-kira masuk nggak di itu? Di pembicaraan tadi, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Siapa yang beriman kepada Allah
sampai dia menjadi mukallaf. Orang yang dibebani. Setelah dia balik baru dia dihukumi. Nah, man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Imam Al-Qurtubi, kenapa di situ man amana billahi wal yaumil akhir? Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena tujuan orang sholat itu adalah nanti ketika di hari kiamat dia dapat melihat hasil dari apa yang dia lakukan. Ada orang ke masjid ini datangnya bukan untuk karena Allah. Betulan rumahku samping masjid, asal ceramah ustaz di sini malam Rabu menyindir aja. Siapa yang rumahnya bertetangga dengan masjid, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Pak datang ustaznya agak ekstrim pula menerjemahkannya. Tak sah sholat orang yang bertetangga di masjid kecuali di masjid. Sholatnya di masjid. Ustaz begitu, gara-gara ustaz nih payah tinggal samping masjid, mau jual rumah tak laku-laku katanya. Akhirnya sholat laku di masjid, sholatnya terpaksa. Kan begitu. Tidak man amana billah, kalau memang ikhlas karena Allah bukan karena itu. Nah, walaupun ustaznya salah menerjemahkannya, bukanlah sholat li jaril masjid illa bil masjid, artinya tak sah sholat. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i itu memaknainya tidak sempurna sholat orang bertetangga di masjid kecuali dia lakukan di masjid. Tidak sempurna itu kurang maksimal. Ibarat orang sholat tak khusyuk dia. Khusyuk itulah yang sempurna. Artinya ini sunnahnya, sunnah lah buat orang bertetangga di masjid, ya bagusnya sholat lah buat dia di masjid. Nah, jadi masuk kita di sini. Maka tujuan lagi masjid itu adalah untuk beribadah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Kalaulah tujuan masjid adalah untuk tempat ibadah, satu poin, kira-kira anak-anak masuk atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena anak-anak belum tahu dia kau ngapain sholat. Karena Allah tak juga om aku mereka di rumah kalau nggak sholat dari kemarin lah. Satu. Ada orang kenapa kau sholat ke masjid? Ku tengok pula kawan ku ke masjid, malu juga aku nggak ke masjid. Nanti besok dibilangnya kau di agama kau Islam, ngaji kau katanya ke masjid, kau tak mau. Nah akhirnya datang ke belum ngerti dia mana ikhlas, mana ini karena orang lain, belum ngerti. Maka itu tak dianjurkan sebenarnya anak-anak ke masjid. Lalu kapan anak-anak dianjurkan ke masjid, Ustaz? Ini kita masih cerita ibadah. Kata Nabi, anak-anak itu dianjurkan untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Kalau dia mau dianjur dipaksa untuk sholat lagi, dia keraskan untuk sholat lagi kapan? Usia 10 tahun. Makanya kalau ada anak kecil lah pula dia datang kemari, mohon maaf, usianya di bawah dari 7 tahun. Kira-kira ini menjadi ikut Nabi atau enggak namanya? Bukan. Maka dianjurkan buat kita, kalau mau bawa anak ke masjid, masukkanlah dia pakai kitab Nabi tadi usia 7 tahun. Tahu nggak Bapak? Kenapa Nabi nyuruh usia 7 tahun? Karena anak usia 7 tahun itu sudah bisa dibilangi. Tapi kalau anak 3 tahun, 4 tahun nggak bisa dibilangi. Jangan ribut kau ya. Belum tentu. Tapi kalau anak 7 tahun, jangan ribut kau ya. Nah, bisa. Yang begitu. Makanya dianjurkan untuk diajarkan Ustaz. Jadi nggak boleh bawa anak kecil ke masjid. Boleh. Tapi jangan jadikan dia rutin, apalagi mohon maaf yang di sana ya. Anaknya yang disuruh ke masjid, ayahnya di rumah. Kan begitu. Masjid kau ke masjid katanya. Ayah di rumah aja. Katanya kan begitu. Nah ini udah nyalahi konteks Nabi, malahnya perbuatannya kurang baik kan begitu. Nah, jadi ini masih satu poin. Dari sini saja anak sebenarnya nggak diajukan ke masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat ibadah. Lah, kalau ibadah itu tujuannya apa? Sekarang saya mau tanya, sholat itu untuk mengingat Allah. As-sholatu lizikri, kata Allah. Sholat itu adalah untuk mengingatku. Kalau untuk mengingat, berarti tujuannya apa? Tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahui
Sholat menimbulkan hati yang tenang, bertakarrub kepada Allah. Tapi gara-gara anak itu ribut di belakang, bukan lagi bertakarrub kepada Allah, mengamuk-ngamuk. Begitu assalamualaikum, jikir tadi bertemu siapa dari yang kan begitu Pak. Tadi alhamdulillah saya lihat di sini nggak ada. Kalau yang di sana ada itu begitu sholat, Allahu Akbar, ketepuk katanya kan begitu. Pukul-pukulan orang tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu imam baru salam. Awak kan ikut hadis anjuran ulama. Kalau katanya salam itu tunggu salam imam yang kedua biar dapat sunnahnya. Salam imam yang kedua baru salam, kan sunnah itu Pak. Begitu imam assalamualaikum, belum selesai lagi salam yang udah pintu, betul Pak. Katanya kan begitu. Dia tak tahu lawak siapa anak yang ribut. Nah intinya pada dasarnya anak berusia di bawah 7 tahun tidak dianjurkan ke masjid. Kenapa? Karena banyak yang dirusaknya. Yang pertama yang dirusaknya dari keributan. Yang kedua, apalagi Ustaz? Yang kedua, dilarang di masjid ini membuat kotoran. Nanti kalau saya kasih ini ada catatannya. Ini saya tahu waktunya nggak cukup. Jadi saya kasih kertas ini. Tinggal tugas BKM lah nanti mengopikan ya kan. Jamaah siapa yang mau. Apa yang diharamkan di masjid? Yang kedua diharamkan di masjid memasukkan najis. Mohon maaf. Anak kalau di bawah usia 7 tahun masih ada yang belum pandai buang air kecil. Dipukul kawannya menangis atau ketakutan dia disuruh buang air kecil nggak tahan dia lagi. Akhirnya kadang-kadang dia kencing. Ini kan pekerjaan haram. Anak itu nggak kena haramnya siapa? Ya orang tuanya. Kenapa suruh anak ke masjid? Kalau anak usia 7 tahun itu bisa udah dimunculkan rasa beraninya. Aduh malah udah besar dari SD, masa kamar mandi dia takut. Lama-lama dia jadi berani. Tapi kalau di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun, saya siap ragu itu. Anak itu berani atau tidak? Memasukkan dia ke najis kemungkinan besar, mungkin. Nah, kalau orang dewasa kan tidak mungkin masukkan najis. Tapi kalau anak-anak mungkin. Maka itu penting untuk diperhatikan. Nah, lalu apa lagi yang akan terjadi kalau memasukkan anak di masjid? Kalau misalnya dia dibawa oleh orang tuanya. Jadi saya kajinya umum saja ya, biar nanti enak dialognya. Dibawalah dia nih Pak oleh orang tuanya, dibawa usia dari 7 tahun. Datang orang tuanya ini takut Pak anaknya jangan nangis, katanya Pak anakku jangan nakal, ditaruhnya di depan. Udah, begitu imam sholat Allahu Akbar. Kalau anak yang 7 tahun kan tadi kan kita bilang kemungkinan besar bisa dia diingatkan. Kalau di bawah itu kan dia nggak ngerti. 7 tahun aja pun kadang-kadang masih nengok-nengok ke belakang. Ini kan mengganggu kehusukan. Satu. Yang kedua, yakinkah kita dia itu sudah dihitan atau belum? Kalau perempuan tuh gampang, nggak pala ditakutkan. Begitu dia diistinjakan, selesai itu bersih semuanya air, bisa air kencingnya. Tapi kalau laki-laki belum dihitan Pak, itu kadang-kadang lengket. Ini mau cakap porno ya Bu. Kalau di kampung kami di Denpasar sana, itu anak itu disuruh dicelakan. Anak sekarang nggak ngerti orang tua kadang-kadang mencelakannya. Mohon maaf, lengket dia di depan Pak. Begitu dia buang air kecil kan masih ada. Tinggal itu Pak. Tinggal. Ini kan berarti anak ini bawa najis. Begitu kita sholat Allahu Akbar, syarat sah sholat, syarat sah suci dari hadas dan najis, baik tempat, pakaian, semuanya. Nah, tadi begitu sholat kita Allahu Akbar, sujud tawakat, sentuhnya kelingking. Sebagian besar pendapat mazhab Syafi'i menghukumi sholat bapak itu batal. Tapi bukan wudunya, sholat. Kenapa? Karena anak tadi sedang membawa najis. Loh kok bisa batal Ustaz? Ya karena syarat itu adalah ma yalzimu min adamihi adamul hukmi wala yalzimu min wujudihi wujudul hukmi. Sesuatu yang ketika kejadiannya tak ada hukum, tapi ketika adanya bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Maka ketika disentuhnya hilanglah tadi syaratnya tadi. Begitu hilang syarat, sahkah sholat kita? Tidak. Kita lah
Mau kita misalnya ngurus sesuatu di kantor sana, tapi ada syarat yang tak kita penuhi, kira-kira terima orang? Tidak, kan begitu. Itu juga lah dengan Allah. Sholat kita aja tidak terima. Kenapa? Karena disentuh. Kan sisanya tadi, begitu kita anak itu dihitan, dipotonglah. Begitu sudah dipotong, kalau disiram, selesai. Nah, Ustaz, bagaimana persoalannya? Kalaulah anak laki-laki, ini cerita anak laki-laki, kalau perempuan dia aman dia, kalau laki-laki. Begitu dia bisa, mohon maaf, bahasa orang kampung bisa dijelakkan, bisa diturunkan dia, tak lengket dia Ustaz. Kalau disiramnya betul, sebelum dia sholat disiramnya bersih, sholat dia di samping kita, sahkah sholat kita ketika disentuhnya? Kalau memang itu sudah ditinjakkan, aman. Gak ada masalah. Tapi berapa banyak anak di Indonesia ini yang ketika usia 5 tahun sudah menikah? Medan lah katakan, banyak kan? Mana awal aja dihitan 12 tahun, 10 tahun. Konon lagi anak awal, walaupun ada suntik lah, sunat laser katanya, tetap aja dihubungkan dengan usianya orang tua. Maka itulah perlunya hati-hati. Ustaz, kalau memang anak itu bersih, ketika kami datang Ustaz, masuklah kami, boleh gak kami mundurkan anak itu? Kalau dia dalam keadaan yakin kita disiram, itu gak boleh mundurkan Pak. Tak boleh jadi tarik. Anak ini Ustaz belum dihitan ini, tarik aja mundur ke belakang. Tak boleh itu. Kenapa? Karena anak tadi sudah bersih dia. Posisinya di situ seperti posisi tiang. Kalau masjid zaman dulu kan ada tiang tengah-tengah. Seperti tiang itu, tak boleh dia mundurkan. Tiang itu kalau cabut, sholat itu pun tak boleh mengganggu orang sholat, walaupun dia cuma anak-anak kalau dia bersih. Tapi kalau tahunya waktulah Ustaz, anak ini belum sunat ini Ustaz. Kenapa? Belum ada pestanya, belum pernah dapat undangannya, ya kan Bu? Tahu lah. Belum pernah dapat antaran makanannya, tahu lah dia belum sunat Ustaz. Boleh gak dimundurkan? Boleh. Kenapa? Karena anak tadi dikhawatirkan akan bisa membatalkan orang tua, orang yang di kanan kirinya. Nah, ini bercerita tentang kajian fikihnya kalau dia sholat. Kalau dia ditaruh di belakang Ustaz, itu memang tempatnya. Hadis Nabi mengatakan terkait dengan suap itu, liyan minkum ulul ahlam wan nuhasum allati yadunahum salasi. Kata Nabi, berdirikanlah orang yang di belakangku itu adalah orang dewasa. Di belakang Nabi. Jadi imam. Di belakang Nabi itu disuruh orang dewasa. Kemudian di belakangku itu baru hadirkan anak-anak. Artinya posisi saf anak-anak itu memang berada di belakang yang dewasa. Kalaulah dia taruh anaknya di depan, satu sisi dia melanggar hadis Nabi tadi. Memang tak sampai haram pula, kan begitu. Tapi tak mengikuti hadis Nabi. Kalau mengikuti hadis Nabi, taruh dia di belakang. Kalau ditaruhnya di depan tadi, ya kita tengoklah posisinya. Kalau belum diminta, ya siap-siaplah sholat awak tak diterima oleh Allah. Jauh-jauh awak datang dari rumah sholat di sini, ternyata sholatnya jadi sia-sia. Oke, udah dia dibersihkan Ustaz, ya berarti aman. Tinggal yakinkan anak ini ngerti ibadah atau tidak. Yang dia diajarilah. Kalau ngerti, aman lah. Kalau tak ngerti, bahaya lah kita. Kan gitu, sholat kita tidak sah. Nah, kemudian terkait dengan ibadah sholat ini, maka penting buat kita meletakkan sop anak-anak itu pada posisinya. Saya tak tahu tadi di belakang sini atau di luar. Kalau di luar itu udah paten, Pak. Jangan dimasukkan dia ke dalam. Kenapa? Karena memang area dalam masjid ini harus kita sterilkan, sucikan. Kalau enggak, itu bahaya. Taruhkan dia di luar, boleh Ustaz, boleh. Ustaz, Pak, jangan ribut kali bila ditaruh di luar. Boleh kami 2 orang yang jaga, katakanlah taruh anak RM masjid. Boleh. Sayanglah Ustaz, gak dapatlah kami 27 derajat. Siapa bilang? Begitu orang tuh siap bubarkan anak-anak itu kan gak pernah ngerti zikir bersama, Pak. Yang ngerti zikir salam-salaman itu kita. Oh, di dalam setiap salam-salaman kita ya takut suatu hari ketika bertemu salaman di antara kita ini berguguranlah dosa kita.
kitanya yang mencari ini. Yang salam-salaman itu Pak, ini kan hukumnya sunnah, ini habis sholat ini salam-salaman. Ustaz nggak ada dalilnya, ya kita ngambil dalil umum lah. Dalilnya dalil umum, hadis Nabi bilang siapa yang bersalam-salaman di antara sesama muslim berkurang dosanya. Maka diambil oleh para ulama, ini dalilnya. Ya kemarin Ustaz waktu ada COVID sempatlah kami nggak salam-salaman, ya karena kita ikut pemerintah. Sekarang kan udah akhiran dianggap aman gitu ya, sudah mengerti. Dulu kan nggak ngerti, orang bersin aja takut orang flu. Dia tulis yang flu yang bersin jangan datang ke masjid. Nggak tahu itu. Kalau sekarang kan nggak tahu pula yang flu bersin selama dia nggak sesak napas sama nih, udah sesak napas kan gitu. Masjid kan begitu kan. Dulunya nggak ngerti awak ya. Biasa itu kalau pertama-tama kan nggak ngerti dia Pak. Awak pun dulu nikah pertama-tama nggak ngerti karakter bini. Udah lebih dari 10 tahunnya kan Bu, ngerti waktu ke bapak itu kapan dia tidur betul-betul sama dia ecek tahu ya kan, nah, kan gitu. Nah sama itu Pak, ya kan begitu juga lah dia. Nah jadi kalaulah misalnya tadi anak itu di luar di tanah Ustaz, lalu kemudian kami lahirkan 2 orang jaga Ustaz, siap sholat itu kami sholat berjamaah dapat pahala 27 jaga kami dapat. Kami dihitung sebagai orang yang sholat tetap di awal waktu nggak? Karena waktu sholat itu bukan hanya letaknya dia, ada 5 waktunya dalam sholat itu. Ada namanya waktu afdol, itu lagi ya, waktu bersamaan kita dengan imam ini di awal-awal. Ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu mubah, ada namanya waktu makruh, ada namanya waktu ya sudah. Lah kita masih tetap di sini kok, nah masih di awal-awal. Yang waktu ikhtiar itu kan misalnya ya kayak tadi lah, sholat maghribnya 6.20 ya dia jam 7 kurang 15, nah itu ya masih waktu ikhtiar. Kalau imamnya siapnya tadi jam 6.30 habis itu dia sholat, ya masih waktu afdal itu dapatnya. Bisa dijaga ini Pak, ada penjaga kayak masjidnya dia Pak di Jerman 7 itu atau 5 itu ada 2 orang jaganya Pak, satu gemuk besar, satu lagi agak kecil. Saya sholat situ kan, saya lihat anak-anak ini kalau sebelum sholat ribut luar biasa. Tapi begitu sholat, kok dia siap salam pula kan, assalamualaikum, waalaikum. Nengok saya di belakang, rupanya mulai ada satu yang gemuk sama gitu. Saya tanya-tanya, rupanya orang ini rupanya al-bujun jaga anak-anak ini. Dan begitu. Nah, Ustaz, kalaulah misalnya ini ribut lah di sini Ustaz. Boleh nggak kami bilang kepada anak-anak itu, ya kan kalau ribut pulang aja. Kalaulah dia mengganggu ketenangan, hukumnya boleh kita menyuruh pulang. Loh kok begitu Ustaz? Ya karena Umar bin Khattab pernah ketika dia sedang sholat di masjid, ada orang buat keributan, bercakap dia Pak, macam orang kita dari sana lah Pak, dari jauh-jauh sana kan begitu. Kalau ngomong suaranya kuatnya luar biasa. Begitu siap salam didatangi oleh Umar bin Khattab. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Kalian dari mana?" "Kami dari Taif," kata. "Oh," kata Umar bin Khattab, "kalau sekiranya kalian adalah orang Madinah, udah kutampar kalian berdua." Kenapa? Karena mengganggu ketenangan. Umar sedang sholat, enggak ketenangan. Kalau kalian orang Madinah, udah pasti kalian kutampar, kata Umar bin Khattab. Udah pasti kalian kupukul, kata. Kenapa? Karena memang nggak boleh buat keributan di masjid. Maka tinggal kita kalau anak-anak berribut boleh, udah pulang aja ke sana pulang. Kenapa? Karena kita berharap masjid adalah tempat tenang. Nah itu tadi, masjid adalah tempat ibadah. Maka anak-anak kalau datang ke masjid ya kita tengok itu tadi Pak. Tengoklah hukum-hukumnya tadi. Kalau buat ribut suruh pulang. Kalau dia masuk ke masjid kasihkan sopnya sendiri, kayak tadi sopnya di samping. Kalau misalnya Ustaz, itu yang sering kita nampak tuh pas hari Jumat itu Pak. Saya kalau khotib dari Jumat, yang saya cerita itu Pak, sebenarnya kan makruh khotib itu bertengok-tengok begini Pak. Dalam mazhab Syafi'i, khotib itu mestinya lurus saja ke depan. Makruh itu menengok kanan kiri. Apalagi yang berjalan-jalan itu. Mohon maaf, mudah-mudahan nggak ada lagi sini khotib yang kayak gitu. Jalan dia ke kanan, jalan dia ke kiri. Yang lasaan badannya, nah itu makruh itu. Tak sampai haram, makruh. Nah saya kalau khotib suka tuh saya bertengok kepala sini, saya tengok dulu sebelum selesai.
Kalau ada nanti orang tua yang menaruhkan anaknya dekat dengan dia, saya akan umumkan kepada orang tua yang membawa anaknya belum diikat, mohon untuk letakkan anaknya di belakang. Ada yang protes itu, saya bilang, anak bapak sudah diikat, belum. Anak bapak ini menanggung najis, dia dengar najis mengamuk. Dia Ustaz tuduh anak saya najis, oh bukan. Anak bapak menanggung najis. Anak bapak membawa najis. Mana buktinya anak saya nggak megang anjing, nggak megang babi katanya. Loh, anak bapak kan ketika buang air kecil masih ada sisanya itu, saya bilang. Kalau bapak dulu kecil sering di masa kecil itu ingat, saya bilang, sering dicelak-celakan, tahu deh itu, saya bilang. Kalau yang nggak tahu itu yang dia untung aja dia akan paham. Begitu dipotong, yang lepas dagingnya itulah dia. Itu namanya ketika kita buang air kecil dia masih sisa di situ, saya bilang. Itulah yang dikatakan najis. Kenapa? Karena air kencing manusia itu najis. Saya bilang. Oh, baru dia ngerti, Pak. Sempat protes itu di titik kuning. Di titik kuning kejadiannya. Nah, kalau saya dulu taruhkan tempatnya di tempat anak-anak. Jangan taruhkan dekat orang tua. Kalaupun bapak mau taruh dia di depan, takut bapak ini samping bapak dia sebelah kiri, dia dekat tembok, bapak samping situ. Kalau disentuhnya bapak bakal rasakan bapak lah. Kan gitu. Yang khawatir kan taruh tengah-tengah. Ya disentuhnya bukan ayahnya. Orang lain itu tak mengerti. Batal lagi. Nah, maka itulah yang penting untuk kita kaitkan terkait dengan anak-anak. Nah, kemudian Ustaz, masjid itu kalau dijadikan tempat anak main-main ada juga. Masjid bukan tempat untuk main-main dia di sini. Ada itu. Ada main-main anak-anak di masjid kan gitu kan. Itu orang sholat tepat itu main-main namanya, Pak. Kawannya bagus-bagus sholat dipukul dan sebagainya. Bukan masjid, bukan tempat untuk main-main. Apa fungsi masjid? Yang pertama, fungsi masjid itu adalah pusat pendidikan, tempat mendidik. Rasul mendidik orang sholat tahiyatul masjid bukan hanya dengan hadis izadah fala ada kumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Apabila kalian masuk masjid maka jangan dulu sampai kalian sholat 2 rakaat. Bukan itu saja. Pernah kejadian ketika Rasul sedang khutbah, Rasul menyampaikan tausiah nih. Begitu nyampaikan khutbahnya tadi, ada orang datang. Begitu datang duduk depan Rasul, begitu nyampe duduk dia langsung. Lalu kata Rasul, berdiri kum sholli rakaatain. Sholatlah kamu 2 rakaat. Nah, ini artinya Rasul ketika khutbah menyampaikan peringatan sama jamaahnya kan begitu. Artinya Rasul mengajarkan bahwa masjid adalah tempat pusat pendidikan. Tapi ini penting dipahami untuk para ustaz. Saya nggak tahu sini ada ustaz atau enggak kan. Ada Ustaz Sofyan Sori, ada lagi ustaz yang lain saya nggak tahu. Tapi jangan jadi khotib tiba-tiba begitu ada orang salah awal langsung tunjuk. Itu yang terjadi khusus Nabi. Khusus untuk Nabi bisa seperti itu. Untuk kita yang jadi khotib tak bisa. Tak bisa, Wak. Ini kenapa? Karena khutbah itu tujuannya adalah menyampaikan mau'izah, pengajaran. Maka khutbah itu sampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan takwa. Jangan pula lah yang kayak gitu ini. Kalau Nabi tadi hanya untuk menjelaskan. Contoh nyatanya dihadirkan oleh Allah, ada orang duduk. Ketika ada orang duduk disuruh oleh Nabi berdiri, sholatlah 2 rakaat. Dari sinilah para sahabat tahu bahwa ketika masuk masjid gak boleh duduk langsung, sholat tahiyatul masjid. Berapa lama? Ya selama ukurannya tidak lama kali. Duduknya sebentar kawan itu. Itu nggak membatal, nggak menghilangkan keharusan, kesunahan dia buat sholat tahiyatul masjid. Artinya masih suruh Rasul untuk berdiri. Nah ini hukumnya. Rasul juga pernah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Kapan Ustaz? Ada ketika itu orang dari Bani Qais, ya Bani Qais itu riwayatnya, datang setelah Rasul menjumpai Rasul setelah Rasul sholat zuhur. Rasul sholat zuhur berjamaah. Siap Rasul sholat zuhur berjamaah, tiba-tiba datang beberapa orang dari Bani Qais. Ketika datang kepada Rasul bilang, ya Rasulullah, kami ingin masuk ke dalam agama Islam. Begitu disyahadatkan oleh Rasulullah SAW, diajari Rasul bagaimana tohar, artinya bagaimana bersuci, bagaimana berwudu, bagaimana
mandi, bagaimana tayamum, sampailah datang waktu asar. Begitu siap sholat asar, Rasul pulang ke rumah. Begitu Rasul pulang ke rumah, sholat Rasul 2 rakaat. Begitu Rasul siap sholat 2 rakaat, ditanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukankah kau yang mengajari bahwa setelah sholat asar tidak boleh melakukan sholat sunnah? Kenapa kau melakukan sholat sunnah? Kata Rasulullah, tadi Bani Qais setelah aku sholat zuhur menyatakan keislamannya, jadi gua jadilah tentang tata cara beribadah sampailah datang waktu asar. Begitu datang waktu asar, tak sempatlah aku tadi melakukan sholat ba'diyah zuhur. Inilah kulakukan sekarang. Nih dari sini ulama mengambil pelajaran. Pertama, Rasul kalau ada orang masuk ke masjid diajari oleh Rasul menyatakan keislaman, diajarkan. Mohon maaf Pak, kita mengislamkan orang kadang-kadang cuma mensyahadatkan saja. Toharohnya tidak kita jadi. Begitu juga wudhunya, tayamumnya, sampai sholatnya pun tahu ajari. Akhirnya kawan itu menganggap Islam itu ya sama seperti agama sebelumnya, padahal berbeda. Nah ini Rasul mengajarkan, inilah pusat pembelajaran. Kalau mau ngajari, ajarkan di dalam masjid. Nah yang hadis ini juga diambil kesimpulan oleh para ulama. Artinya kalau nggak bisa sholat ba'diyah zuhur karena kesibukan, maka boleh dia diqodho. Artinya Rasul melakukannya setelah sholat asar. Nah ini dalilnya. Ini jadi artinya ini pusat pendidikan. Yang kedua, pusat informasi masyarakat. Rasul ketika dapat wahyu, kalau ada yang mau disampaikan kepada para sahabat, itu selalu disampaikan Rasul di masjid. Bahkan termasuk dengan menantunya Ali bin Abi Thalib. Saya takut ceritanya nanti agak panjang dia kalau ceritakan tentang Ali bin Abi Thalib itu, kena pula waktu Isya. Iya, saya bisa ada lagi. Ya, jadi saya jelaskan sedikit lah. Jadi Rasul Ali bin Abi Thalib itu pernah nggak punya perbendaharaan di rumah, bendaharaan makan. Datang dia menemui istrinya Fatimah. Saat itu Fatimah sedang mengintal kain pesanan dari Salman Al-Farisi. Fatimah itu kan terkenal sebagai salah satunya tukang jahit. Jadi kalau ada yang berprofesi tukang jahit, ibu buat tukang jahit berarti niru Fatimah itu namanya. Nah, lalu tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang. Dia tanya, wahai istriku, ada makanan kita hari ini? Gak ada suamiku, kalaupun ada ini uang 5 dirham. Ini adalah hasil tempahan dari Salman Al-Farisi. Inilah jual beli salam, tempahan itu kan, kasih uangnya, barangnya belum ada, kan gitu. Nah, sedang dikerjakanlah sama Fatimah. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, kata Fatimah, rencananya uang 5 dirham ini akan kubelikan roti untuk anak kita Hasan dan Husain. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, ya udah sini aku aja lah yang beli, kau lanjutkan aja jahitku itu. Baiklah, kata dikasih Fatimah uang. Pergilah Ali bin Abi Thalib. Begitu dia jalan mau ke pasar, tiba-tiba ada orang sedang baca Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Ali bin Abi Thalib bukan memikirkan makna itu tadi, bukan. Yang dia pikir ini orang kalau baca Quran pasti atas izin Allah. Ya udah kasih aja. Dan dia paham maknanya, dikasihnya uang tadi, pulanglah dia ke rumah. Begitu dia pulang ke rumah, Fatimah nengok, mulailah berkaca-kaca mata Fatimah. Mulai agak netes, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib begitu masuk rumah, wahai istriku, kenapa mata kau agak berkaca-kaca, mau menangis gitu? Kata Fatimah, bagaimana aku tidak menangis? Tadi kau bilang kau mau pergi ke pasar, mau belikan roti untuk anak kita Hasan dan Husain, tapi kini kulihat kau pulang dengan tangan kosong. Oh, tadi waktu aku ke pasar ada orang baca manzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Jadi aku kasih aja uang itu. Oh, betul lah, kata Fatimah. Artinya anak Rasul pun paham, kan begitu kan? Ya, yang dimaksud oleh suaminya. Lalu kata Ali, udahlah aku permisilah mau ketemu dengan Rasul di masjid. Ada yang mau disampaikan Rasul sama aku. Aku disuruh ketemunya di masjid. Padahal ini menantu, kan bisa aja Rasul datang ke rumah menantunya, kan gitu kan? Ini ketemunya di masjid. Oh ya udah, kata Fatimah.
Jalanlah Ali bin Abi Thalib ini keluar. Jalan dia keluar. Tiba-tiba ada orang manggil. Ali, Ali, sini dulu. Apa? Ini ada unta. Mau kau belinya? Kata Ali, aku aja gak punya duit. Kata, makan pun belum. Kata Ali. Udah kau jualkan aja untaku ini. Arti kau gak kelola. Kau kasih cuma 100 dirham. Kau jualkan aja untaku ini. Oh, kata Ali. Oke lah, ini namanya kan ada usaha nih Pak. Mau jualan dulu. Jalanlah dia, begitu jalan beberapa langkah tiba-tiba ada orang manggil, Ali, 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 kulihat unta kau itu cantik kali gitu. Kubeli lah ya. Bagus ini unta kau ini. Kubeli ya 300 dirham. Ali bin Abi Thalib yang mendengar itu, ya nggak nolak lagi lah Pak. Modal cepet bahasa kita kan. Ada orang beli 300 yang diterima sama Ali. Dah habis 100 disimpannya 200 pergi dia ke pasar. Dibelinya bahan makanan, dibawanya pulang. Begitu dia membawa pulang bahan makanan tadi, begitu sampailah di rumahnya, dilihatnya Fatimah lebih deras nangisnya ketimbang yang pertama tadi. Ditanyalah sama Ali bin Abi Thalib, wahai istriku, kenapa kau menangis lagi? Bagaimana aku tidak menangis? Tadi kau pergi dengan tangan kosong dan gak punya apa-apa, kini kau pulang dengan bawa barang yang banyak. Dari mana ini kau dapat? Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib kisah tadi. Bahagialah Fatimah. Oh, berarti suamiku ini adalah hasil dagang, kan begitu Pak. Nah, kata Ali, udahlah, aku pergi dulu lah. Kata Ali mau ke masjid. Ali udah janji sama Rasul, ada yang mau disampaikan, ada informasi yang mau disampaikan Rasul. Jalanlah Ali ke masjid. Begitu sampai di pintu masjid, tiba-tiba Rasul mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Ali, apakah kau yang akan menceritakan hal yang baik ataukah aku? Ali tadi ini udah tahu Rasul mau menyampaikan sesuatu, masa Rasul bertanya duluan sama Ali? Dengan penuh adabnya Ali mengatakan, tentu kaulah ya Rasul yang lebih layak menceritakan hal yang baik ketimbang aku. Kata Rasul, tahukah kau Ali siapa itu orang yang pertama yang menawari kau unta? Rasul kok tahu ceritanya? Kan gitu kan? Nggak tahu ya Rasulullah. Tahukah kau Ali siapa itu orang yang menawari kau, yang membeli untamu? Nggak tahu ya Rasulullah. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril, yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Satu riwayat bilang malaikat Israfil. Itulah pahala yang diberikan, balasan yang diberikan oleh Allah gara-gara kau ketika ada yang mendengar firman Allah, kau paham maknanya, lalu kau lakukan semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, saya bukan cerita sedekahnya tadi Pak, itu udah paham nggak Bapak kan itu. Artinya Rasul ketika ingin menyampaikan informasi selalu dilakukan di masjid. Nah ini masjid adalah pusat informasi, maka pengajian itu dilakukan di masjid. Tapi ada satu pesan Rasul, dilarang mengumumkan pencurian itu di dalam masjid. Jadi kalau melakukan pengumuman di mana? Rasul mengajarkan umumkanlah di luar dari pintu masjid. Kenapa? Karena kata Rasul, man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang masuk ke masjid itu pasti karena iman kepada Allah dan hari akhir. Tak pantas masjid ini dibilang ada pencuri. Kalau orang sudah beriman takkan mungkin mencuri, maka diumumkan di luar. Nah Ustaz, kalau di kita zaman sekarang ini kan mungkin aja, iya. Kalaupun mungkin Pak, ngumumkannya jangan dari dalam masjid ya. Gak mungkin lah Ustaz ya. Kalaupun pakai mic, jangan mic dalam ini hidupkan, pakailah mic luar. Kenapa? Karena mengamalkan hadis Nabi. Nabi melarang mengumumkan kehilangan dari dalam masjid. Ya kalau masjid tinggal kita lah yang menghukumkan ini. Jadi sebenarnya kalau dibahas lagi ada fiqhul imam namanya, fiqh imam. Imam itu bagian dari tugasnya adalah menentukan mana batas suci dan mana batas tidak suci. Kenapa? Agar wanita haid itu bisa, misalnya ada pengajian, masih bisa dia berdiri di sana. Itu ada aturannya. Nah kita di sekarang, mohon maaf, gak pernah kita ukur batas suci itu. Tambah lagi di teras masjid ke sana. Apakah yang di luar sana itu masuk masjid atau tidak? Nah itu perlu kesepakatan. Oh tidak, kalau begitu amanlah wanita haid berdiam di sana. Kalau nggak dibatasi, ya begitu ada yang melintas, haram itu. Ada masjid kadang-kadang bergabung dia sama TPA Pak. Masjidnya bergabung satu teras. Ada juga orang mau masuk ke masjid itu, dipinjaklah teras masjid itu.
begitu dipijatnya itu menjadi haram, tak boleh. Kenapa? Karena wanita haid tak boleh masuk ke jangankan wanita haid, laki-laki junub pun tak boleh. Bukan pada persoalan Ustaz, karena nentes Ustaz. Sekarang kan ada pembalut, bahkan tahan dia Ustaz sampai 35 jam, bukan lagi 24 jam. Betul? Ibunya senyum-senyum nih saya kan ya. Itu tanda suami sering disuruh istri beli pembalut, dan itu tugas suami. Saya belum cerita mana tugas istri dan mana tugas suami. Itu bikin munakahat. Nanti kalau diceritakan, sebenarnya yang memasak itu tugas bapak, yang mencuci itu tugas suami, bukan tugas istri. Kenapa? Karena tugas istri itu adalah menyelamatkan suami dari perzinahan dan menjaga keturunannya. Itu yang ada dalam Al-Quran. Ya kan, Ustaz? Surah apa itu, Ustaz? Lupa saya surahnya itu. Ini dia. Pokoknya ada itu di dalam Al-Quran, dan itu hadis Nabi juga menjelaskan itu. Maka sebenarnya perempuan itu peluang masuk surganya besar, tapi sayangnya dibatalkan. Bagaimana membatalkannya, Ustaz? Aku kalau ngomong sama kawannya yang sentuhan nengok suamiku, itulah dia kebaikannya dihapus. Nah, akhirnya itulah yang kata orang, hadis Nabi juga bilang perempuan banyak di dalam neraka. Udah punya kebaikan, kebaikannya dihapus. Sebenarnya peluangnya besar. Nanti kapan-kapan lah kalau sempat saya ceritain mana hak suami dan mana hak istri. Kita banyak yang menikah ini, Pak. Menikah kita semuanya. Tapi ketika tanya apa hak dan kewajiban, nggak tahu kita kadang-kadang ya. Tahu aja cari nafkah aja ya Pak ya. Itu dia. Padahal ada lagi tugas-tugas yang lain. Nah, saya rasa ini dulu lah ya. Nanti ini kalau apa silahkan difotokopi. Saya masih ada waktu kesempatan buat kita untuk bertanya jawab yang minimal ada 4 menit berapa Pak? 3 menit lah. Ada yang ingin bertanya saya persilakan.